Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat pagi. Welcome back again di channel aku, Lucky Tarot MS. Hari ini kita akan bacakan tentang 7 hari ke depan untuk kita, ya. 7 hari ke depan untuk kita. Ini tidak pick a card, oke. Ini general, jadi yang mana aja kalian rasakan ya, bila ini insyaallah ini resonate buat kalian ya. Dan jangan lupa di subscribe, di likes, and di comments-nya channel aku, Lucky Tarot MS. Dan terima kasih aku mau ucapkan untuk siapapun termasuk haters, kalau ini tidak resonate buat kalian, di skip aja ya, di skip. Dan jangan sampai menunjukkan kebodohan kalian sendiri ya, ditonton tapi di komen. Bego namanya. Tapi buat aku nggak apa-apa sih. Ini menguntungkan aku kok, haters ya, jujur serius. Kenapa? Karena tanpa kalian ya aku tidak akan bisa berkembang gitu loh. Terima kasih banyak ya buat haters, karena I love you juga deh ya. Don't worry. Kalian bisa melihat energi aku dan mengambil energi positif aku dalam readingan aku ya. Karena aku di sini memang ditugaskan untuk membantu ya. Di sini nggak ada bayar-bayaran ya, kecuali personal reading. Semua konten aku tidak ada sambung menyambung, tidak ada ya. Jadi aku memang insyaallah akan selalu seperti ini ya, tidak ada menyambung tentang channel aku, apa tentang konten aku. Kalau mau personal reading aku terima ya. Di situ lebih narik energinya buat kamu sendiri, karena ini general. Oke. So kita baca doa ya guys, menurut kepercayaan masing-masing, agar apa yang kita inginkan tercapai dan diampuni dosa kita dan diberikan yang terbaik oleh Allah. Oke. Membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Oke, kita mulai ya. 7 hari ke depan ada apa dengan kita? Bismillahirrahmanirrahim. 7 hari ke depan, ya Allah ya Rabbi, 7 hari ke depan ada apa dengan kita? Itu yang 72 jam, alhamdulillah loh ya. Aku ngerasa juga ya, dapat uang besar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih yang nonton sampai 5 kali, sampai berkali-kali ya dalam setiap konten aku membaca komen kalian kok ya. Insyaallah aku baca, dan insyaallah kalaupun aku nggak bisa menjawab kalian satu persatu, aku akan berikan love. Itu artinya aku masih memperhatikan kalian, memberikan thumbs like, aku masih memperhatikan kalian. Oke guys, so don't worry about that. I still looking your comments ya. Because I do love you, you love me. Okay? We love. Ya. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah energi ini dari readinganku bisa membuat kita tambah kuat, tambah semangat ya, dan tambah positif dalam melangkah kehidupan kita ke depannya setelah ada kelukaan, kesakitan dari patah hati ya, dan bisa move on ya, karena sulit loh untuk mengobati luka batin ya. Bismillahirrahmanirrahim. 7 hari untuk kita semua. Apa yang akan terjadi dalam 7 hari ke depan? Wow, 9 of Wands in the reverse. What's going on then? Alright guys, di sini kita harus belajar dari masa lalu ya. Harus belajar masa lalu, yaitu The Magician, Four Swords. Oke, kita dikasih 2. Ace of Swords. Kita ada kejelasan nih. Kita akan ada kejelasan ya.
apa yang kita takutkan, yaitu tentang permainan. Tapi di sini kita juga introspeksi diri ya. Harus bisa belajar dari masa lalu, karena sini akan ada kejelasan tentang rahasia yang sebenarnya kita takutkan gitu loh ya, tentang keberhasilan kita. Kita lihat nanti apakah itu rahasia dengan orang lama kah, atau seseorang ingin coba menjatuhkan kita husnuz ya. Oh, sorry guys, ini bukan 9 of one, 6 of one. Ini gambar suka kelengar aku. Oke, 6 of wands in the reverse. Ada suatu ketidakberuntungan ya dari support. So, ini artinya ya, kita ada sedikit kegagalan. Ini yang kita takutkan ya, dari cara kita mungkin untuk move on ya, ini aku rasakan. Tapi kita harus yakin, ya, harus yakin di sini. Karena yang aku lihat di sini the bottom of the deck-nya ada the Judgment, 5 of Cups, and a 9 of Wands. Oke, di sini kita coba bangkit kembali ya. 3 of Wands, the Moon, and the Justice. The Knight of Pentacles. Hati-hati ya orang lama ini. Kemungkinan akan minta rujuk ya di sini, minta bersama kembali, dan kamu bingung, ya, kamu bingung di sini. Salah satunya adalah long distance, dan juga kamu coba bangkit dari perjalanan hidup kamu perlahan demi perlahan untuk mencari keadilan pada diri kamu sendiri, dan kamu coba untuk menjaga jarak ya, dan belajar dari kekacauan hidup kamu. Kamu menjaga hati kamu, perasaan kamu dari yang namanya kekecewaan, kegagalan, kehancuran. Ya, di sini kekacauan. Jadi kamu menjaga jarak. Bagus sih, bagus. Ini bagus ya. 6 of Wands in the reverse ini memang agak sedikit menakutkan. Tapi kenapa? Ini kita membuang ego kita, membuang keangkuhan kita. Good. Bagus. I do like it. Honestly, I do like it. The 6 of Wands in the reverse tuh aku suka. Terkadang. Kenapa? Karena keangkuhan kita itu berbahaya ya guys. Bahaya banget kalau kita angkuh karena kita berhasil. Kan orang di mana-mana 80% itu pasti, kalau manusia ya pastinya 80%, 20%-nya itu orang pasti coba untuk humble, coba untuk sederhana, coba untuk menjaga hati ya ketika kita sudah berhasil. Tapi 80% pasti agak sombong, angkuh ya. Jadi sini kita mengendingkan keangkuhan kita nih ya. Ini keren banget. Mengendingkan keangkuhannya kita, dan kita introspeksi diri ya dari segala trik atau manipulasi yang terjadi dalam kehidupan kita. Itu bagus ya, bagus sekali. So kita lihat ya 7 hari ke depan. Ini bagus guys. Kita fokus dari kegagalan kita, dan kita coba untuk melindungi diri kita dari keangkuhan kita yang gagal ya di sini ya, gagal tentang keberhasilan yang membuat kita angkuh, dan kita juga coba untuk negotiation dari kegagalan kita ya, dan kita berpikir gimana untuk mendapatkan keberhasilan ya. Kita gunakan skill kita, kita gunakan kekuatan kita, kita gunakan pengaruh kita ya. Pengaruhnya itu untuk positif atau untuk negatif ya, kembali lagi akan kepada diri kita sendiri. Kalau kita gunakan untuk negatif, otomatis akan kembali kepada negatif. Jadi semuanya, this is a back on yourself ya. Kembali lagi pada diri kita sendiri ya guys. Ini bagus banget ya. Kita coba untuk serius dalam tujuan hidup kita yang pernah gagal, yang selama ini kita selalu takut dengan adanya trik, kita takut akan adanya manipulasi. Jangan pernah takut, tapi introspeksi. Kalau takut dengan adanya manipulasi, kamu akan dimanipulasi terus karena menjadi sugesti ya. Ingat ya guys, don't to be afraid, okay?
only with Allah ya, you afraid. Jangan takut dengan apapun kecuali dengan Allah ya. Oke, kita lihat 7 hari ke depan. What's going on with us? The High Priestess. Wow, akan ada sebuah rahasia guys. Tadi aku ngomong tentang rahasia ya. This is amazing guys. Akan ada terungkap tentang rahasia orang ketiga yang membuat hubungan kalian ini gagal ataupun spiritualnya kalian menjadi gagal. Ace of Wands. Kegagalan tentang kehidupan kita ya, terutama terspiritual di sini. Nine of Swords, Ten of Cups, Five of Cups, Eight of Pentacles. Oke gini, kita kan depresi ya di masa lalu, bahkan sebagian juga masih ada ya, masih stres tentang pernikahan, kebahagiaan ya di sini. Tapi kalian bangkit ya, bangkit kembali untuk memperbaiki kekacauan kalian ya, tentang union yang membuat kalian gak bahagia, merasa diteror dalam kehidupan kalian karena kalian gak happy ya, karena ada perceraian sebagian, dan dari adanya pekerjaan kalian juga ada yang dipecat. Hati-hati ya, ini general ya, bisa feminim dan maskulin, siapa aja yang nonton di sini. Kalau kalian merasa resonate, di komen aja, nanti insya Allah aku baca biar aku mengambil energi negatif dari kalian dari komen-komennya ya. Di sini kalian depresi nih tentang perceraian, dan juga ada kekacauan tentang pemecatan ya, karir ya di sini. Jadi kalian depresi, gimana sih untuk bahagia, apa sih kesalahannya aku gitu ya. Karena di sini ada suatu penjelasan yang akan terjadi, yang akan kalian dapati tentang rahasia. Tapi kalian juga harus fokus ya tentang spiritual, belajar kembali kebijaksanaannya kalian dalam menghadapi atau memandang suatu masalah. Dan kalian juga harus bisa menjadi orang yang berambisi tentang kebaikan, bukan tentang keambisian untuk menjadi seseorang yang misterius. Jangan juga ya, boleh misterius tapi jangan terlalu. Di sini kalian juga harus fokus ya, belajar apapun untuk menjadikan kalian pintar dalam spiritual. Gunakan spiritual itu ya, pengetahuannya kalian dengan baik. Karena di sini kalian juga ada kegagalan ya tentang rahasia. Di sini kalian harus belajar bijaksana dalam memandang semua masalah. Ya, jangan kita menyalahi orang yang menyakiti kita selalu, karena kita juga ada andil dalam kehidupan itu. Di sini ada kegagalan tentang memulai kehidupan baru karena kalian takut dengan manipulasi. Like I said ya, jangan pernah takut tentang manipulasi, jangan. Itu sudah tulisannya Tuhan ya tentang manipulasi. Kenapa? Ya karena kan setan, iblis kan mereka kan selalu memanipulasi kehidupan untuk mengganggu anak cucu cicitnya, keturunannya Nabi Adam. Ya, kalau mereka tidak memanipulasi, otomatis kita tidak akan lahir di dunia, guys. Kita lahir di dunia itu sebenarnya untuk memperbaiki kesalahan Nabi Adam ya, karena beliau saking cintanya dengan Siti Hawa ya, sehingga ya mereka sehingga Nabi Adam memberikan kasih sayangnya ya, apa yang diinginkan Siti Hawa kan beliau beri gitu ya. Jadi ya sekarang kita dilahirkan ke dunia itu untuk memperbaiki, tapi semua memang ada proses, ada yang berhasil menjadi baik atau berhasil menjadi buruk ya. So di sini Two of Pentacles and Four of Pentacles and the Strength. Ya, sebagian dari kalian memang masih bimbang ya tentang masa lalu ya, tapi kalian kuat nih ya untuk menahan isu di masa lalu, terutama tentang rasa percayanya kalian kepada orang-orang di masa lalu. Ini bagus banget. Kalian juga masih ada rada bingung ya, gimana sih untuk kebahagiaannya kalian, union segala ya, karena kalian antara mau move on atau stuck di situ. Jangan ya, harus yakin ya bisa move on. Kalau itu tidak membuat kalian bahagia, why you still stay there gitu loh. Kenapa kamu harus selalu tinggal di situ kalau tidak membuat kamu bahagia ya. Kita lihat 7 hari ke depan. Queen of Swords, like I said to you ya,
Harus yakin, karena Queen of Swords ini adalah seseorang yang penuh yakin, percaya diri, ya, dengan arogannya, karena ingin adanya kejujuran dalam sebuah situasi di mana kita nggak mau ada kebohongan, tidak mau ada perselingkuhan, ya, kenakalan di sini. Ya, exactly, kamu ingin mengendingkan masa lalu. Walaupun kamu masih memikirkan masa lalu ya, tapi bukan berarti kamu ingin memulai kembali masa lalu. Ya, the wheel, the fortune, Ten of Swords, exactly, ini pembayaran karma buat kita semua. Kamu bisa aja kembali lagi karena kamu ada di pengkhianatan ya dari orang lama. The Knight of Cups, kamu dikhianati oleh dia, kamu merasa dibunuh secara perlahan-lahan oleh dia karena dia selalu memberikan cinta dengan yang lain, dan kita anggap ini adalah wheel the fortune, takdir kita, karma kita, dan ini akan berputar ya kepada dia kembali. Kenapa? Karena kita coba endingkan dan memulai sesuatu yang baru dari masa lalu. Ya, gunakan sebaik mungkin ya situasi ini untuk memulai sesuatu yang sukses tentang masa lalu. Jadi ambil baiknya. Di masa lalu tuh kalian baiknya seperti apa? Ya, kalau itu tidak bisa membuat kalian bahagia, ya kalian harus move on. Oke? Okay? So di sini aku lihat ada the Ace of Swords, Six of Wands in the reverse, Four of Swords, and the Magician, the High Priestess, Ace of Wands. Ini bagus, ada SS ya. Dan the Queen of Swords, ini keren banget Queen of Swords, I like it ya, stronger banget. Sama the Queen of Wands, itu keren banget. Sama Queen of Pentacles ya. Kalau Queen of Cups aku nggak terlalu suka ya, karena sedikit manipulasi. Oke, sini kita lihat ya. Jadi kamu memang harus fokus ya, introspeksi kembali apapun yang kamu lakukan. Introspeksi, jangan sampai ada kegagalan lagi ya dalam mencapai kemenangan kamu, terutama spiritual kamu ya di sini. Dan kamu harus tegaskan, kamu ingin membangun kehidupan baru, keluarkan ide-ide kamu, terutama dalam spiritual. Kamu akan ada kesuksesan di mana kamu introspeksi semua kekuatan dan keahliannya kamu. Hati-hati dalam melangkah. Kamu juga harus punya tujuan dalam hidup dan putuskan segala sesuatu yang tidak membuat kamu sukses. Di sini kamu harus fokus dalam spiritual dan tegas dalam mengambil keputusan. Insya Allah, di mana kita bisa mempelajari spiritual, kita akan mempunyai arahan sendiri. Ya, pastinya dari Allah. Karena kita akan dikendalikan oleh Allah sepenuh mungkin, dan itu bisa membantu kita menjadi diri kita kembali. Oke? Ini bagus banget guys, ya. Di sini juga ada kegagalan ya tentang orang ketiga ya. Jadi you will know the something secret ya from the three party ya, seseorang yang dirahasiakan entah dari kamu atau dia. Kamu akan mendapati kegagalan tentang orang yang kamu rahasiakan. Dan di sini juga kamu gagal ya tentang spiritual, hati-hati ya, jangan sampai gagal. Kamu harus mentegaskan diri kamu ya, jujurkan dan endingkan sesuatu yang membuat kamu tidak bahagia dan tidak sukses. Kita lihat ya, aku akan coba lihat Six of Wands nya ya. Why have a Six of Wands in the reverse please? Page of Pentacles. Oke. Six of Wands in the reverse. Kenapa? Four of Cups, penyesalan. Seven of Cups, hayalan. Page of Wands. Kamu masih menghayali seseorang yang immature ya. Masih kecewa. Masih dibayangi, dihantui. Karena adanya kehancuran dari orang yang selalu bermain-main dalam kehidupan kamu, dalam impiannya kamu tentang three party. Exactly, kamu akan mendapati kabar kegagalan tentang orang ketiga. Dan di sini ya, kamu kan memulai kehidupan baru. Tapi kamu juga agak takut ya di sini. Agak takut untuk melangkah. Jangan takut guys, ya. Karena ini di general ya. Jadi aku coba ambil semua energi.
Jangan pernah takut untuk melangkah, terutama dalam spiritual. Yakin kamu bisa, yakin Allah akan selalu bersama kita. Ya, yakin aja. Insya Allah akan diberikan yang terbaik. Ya, kita lihat. Awan coba untuk the High Priestess. Eight of Wands, siap, kamu akan mendapat kabar ya tentang kegagalan orang ketiga ini. Ya, tentang kesulitan mereka, perjalanan cintanya mereka. Ya. Kamu akan mendapati berita, kabar tentang orang ketiga. Banyak sekali kegagalan yang dia hadapi, orang ketiga tersebut yang dirahasiakan entah dari kamu atau dari orang yang kamu dealkan. Mereka banyak kesulitan, banyak masalah, ya. Dan itu yang membuat kamu ya ingin memulai sesuatu kehidupan yang baru. So, kamu gagal, aku mulai gitu. Itu memang hukum alam ya, hukum alam. Jadi kita harus bisa membahagiakan diri kita. Jangan terpuruk dalam suatu masalah yang membuat kalian kecewa sendiri, membuat kalian gagal sendiri. Itu justice. Yap, kalian harus kuat untuk mencari kejujuran dan keadilan dalam kehidupan kalian. Belajar introspeksi diri dalam setiap langkah, karena apapun pasti ada feedback, ya, ada balasan, entah itu kebaikan ataupun keburukan pasti ada. Dan berlakulah adil dalam setiap perbuatan kamu, kepintaran dan kebisaannya kamu, ya, gunakan sebaik mungkin, karena sini kamu akan mendapati keadilan, pembayaran karma dari semua yang telah kamu lakukan, ya, trik kamu, manipulasi kamu, semuanya, ya, kamu harus pikirkan itu, ya. So kita akan lihat tentang Ace of Wands, Nine of Pentacles. Wow, oke. Karena kan kamu sempat gagal ya tentang perhatian dari orang lain, gagal tentang apa yang kamu bangun spiritual kamu di sini, tapi kamu sukses kembali. Ya, kamu mulai dari awal lagi kegagalannya itu, kamu mulai mempelajari dari kegagalan spiritualnya kamu dan kamu bangkit kembali. Gunakan ide-ide kamu tentang spiritual ataupun tentang seksual, who knows, you know yourself, ya. Jadi gunakan itu karena kamu ada keberhasilan nih di ujungnya tentang keuangan, ya, di sini. Bagus. Ace of Swords. Bagus ya. Jadi gunakan sebaik mungkin waktunya. Five of Wands, ya. Sini kamu akan ada komunikasi ya dengan seseorang admire, yaitu pengagum rahasiamu, ya, mungkin mantan, mungkin siapapun. Ya, ini membuat kamu banyak drama. Ya, karena ada tentang kejelasan rahasia yang mereka simpan tapi pada akhirnya kebongkar semua. Kenapa? Karena kamu akan mendengar kabar mereka kesulitan dalam kehidupan. Progres kehidupan mereka banyak masalah, kegagalan. Ya, drama tentang apa yang mereka tanam itu yang mereka tuai, sehingga ya kamu sudah memulai kehidupan baru di situ yang membuat mereka gagal, ya, dan sulit untuk bisa melangkah. Ya. Sulit melangkah melupakanmu. Lagunya Ariel ya. Aduh. Oke, kita mulai lagi. Eight of Wands and the Queen of Swords. Aku akan ambil ini. Ya, kamu juga ada kekacauan ya dalam kehidupan kamu karena kamu mendengar kabar sebagian ada yang bercerai. Di sini kamu juga coba untuk mengambil sikap, ya, mengambil sikap, memutuskan, menjujurkan kalau kamu tidak mau ada triparty di sini. Walaupun kamu masih belum bisa move on, tapi kamu sadari, ya memang inilah yang terjadi dan kamu berlaku adil dalam kehidupannya kamu, ya. Di sini kita lihat Five of Cups-nya. King of Wands, ya, dari seseorang yang selalu memberikan janji, ya, dan seseorang yang selalu datang dalam pertualangannya dia, ya, dan dia juga orangnya suka berpetualang ya. Di sini membuat kamu kecewa sebenarnya sih dengan cara dia
memberikan janji manis ke kamu, pada akhirnya ya kamu udahlah cerai aja atau pisah aja ya, karena tidak ada kepastian di sini, sehingga ya kamu memutuskan untuk sendiri ya menghancurkan keangkuhannya kamu, yaitu dengan kesendiriannya kamu di sini. Dan pada akhirnya memang kamu coba memulai sesuatu yang baru dengan mandiri kamu, dengan kepintaran kamu sibukkan diri dengan pekerjaan. Ya, ini bagus banget ya. Kamu coba sibukkan kembali ya, dari adanya suatu hubungan yang tidak ada kepastian, ada third party yang membuat kamu banyak kesedihan sehingga kamu memutuskan untuk cerai ataupun pisah. Kamu introspeksi diri dalam membangun kembali kehidupan kamu, yaitu dengan bekerja, membangun kembali energi kamu dengan karir. Sini kamu ada kesuksesan ya. Ya, sini kamu akan ada kesuksesan ya. Dan The Emperor, ya kamu coba mengontrol kestabilan kehidupannya kamu. Ini bagus banget ya, kestabilan kehidupannya kamu, dan membuat kamu ini bisa kuat ya menjadi jiwa kamu sendiri. Dan kamu juga coba untuk mendoktrin diri kamu sendiri di sini. Dan kamu juga coba untuk berbagi tentang kestabilannya kamu di sini ya. The Hierophant, kamu belajar dari kegagalan kamu dan kamu coba untuk lebih kindly, yaitu berbagi kestabilan kamu, yaitu dengan amal ibadah ya, sedekah di sini, sehingga kamu coba untuk fokus ke dalam spiritual. Itu yang kamu inginkan ya saat ini. Kamu kecewa dari seseorang yang datang dan pergi yang tidak pernah ada kepastian, sehingga kamu putuskan hubungan ini. Walaupun kamu belum bisa move on 100%, tapi kamu introspeksi, menerima semua ya apapun yang telah kamu lakukan, dan kamu coba endingkan dengan kejujuran. Di sini kamu bangun kembali kekecewaannya kamu dengan spiritual kamu. Kamu komitmen kepada Ilahi untuk memperbaiki kehancurannya kamu, yaitu berbagi apa yang kamu punya kepada orang-orang sekeliling kamu, agar kamu bisa menjadi diri kamu sendiri dan diberikan kekuatan untuk memperbaiki apa yang membuat kamu didoktrin oleh orang tersebut, kembali lagi mendoktrin diri sendiri ya. Seven of Pentacles and Ten of Wands. Ya, di sini kamu banyak keraguan ya untuk apa yang kamu tanam ya dengan orang yang kamu argumentasikan, karena akan ada rahasia yang terungkap, sehingga ini membuat kamu ragu untuk memulai kembali dengan dia, karena di sini dia pun ada kegagalan ya dengan orang ketiganya, karena banyak utang piutang dari apa yang mereka tanam ya. Bagus banget ini ya, jadi mereka banyak sekali masalah ya guys, banyak sekali masalah. Five of Pentacles, Two of Pentacles, Five of Pentacles, and the King of Wands. Exactly, dari orang yang telah memberikan janji-janji kepada kehidupan kamu, dia kan kehilangan pekerjaan dan juga kehilangan kejantanannya dia ataupun kefrigitannya dia. Di sini dia kehilangan kepercayaan dari orang-orang yang selalu menganggap dia itu baik, charming. Dia sudah hilang charmingnya. Kenapa? Karena dia selalu menduakan kehidupan. Jadi apa yang dia tanam itulah yang dia tuai sekarang, yaitu kehilangan apapun yang dia banggakan ya, yang dia gunakan untuk kepuasan dia sendiri. Di sini membuat dia banyak sekali kesulitan dalam menanam kebaikan, dan dia sulit banget tertekan dengan apa yang dia harapkan ya. Di sini bagus banget guys. Ten of Swords, Knight of Swords, the Knight of Cups, and Five of Swords, Eight of Swords. Hati-hati ya, jangan sampai healing kamu ini membuat kamu depresi, karena ada salah satu dari kalian, bukan salah satu ya, sebagian dari kalian ini masih egois untuk bisa memenangkan perhatian orang lama ya, untuk bisa kembali, tapi ujungnya kalian akan ada drama dengan dia. Otomatis ini membuat kalian terbunuh lagi pikirannya kalian yang tadinya sudah bisa tegas, karena kalian masih ingin melihat dia sengsara ataupun jelas-jelas karma buruknya ya, yaitu dengan cara komunikasi lagi dengan mereka, itu akan imbas kepada kalian lagi ya, imbas. Jadi fokus aja ya, biarkan saja Allah yang bekerja tentang
kegagalannya mereka. Ya, kita fokus aja. Fokus kepada agama dan pekerjaan kita, belajar bijak dari kehancurannya kita, yaitu berbagi kembali. Walaupun kita dalam keadaan sulit, bukan berarti kita tidak bisa berbagi. Dari berbagi inilah kita akan mendapati kestabilan lagi dan kesuksesan lagi dalam hidup. Okay guys, so thank you so much for anybody who are watching my channel. Don't forget to subscribe, like, and share channel aku. Laki Tora Tamesen, take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.